Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Rory Asyari. Pemirsa, peristiwa di Malang, Surabaya dan juga kerusuhan di sejumlah daerah di Papua dan Papua Barat memberikan pelajaran berharga bagi kita sebagai sebuah bangsa bahwa kita harus menghilangkan diskriminasi dan juga ketidaksetaraan terkait dengan suku, agama, ras dan juga golongan di negeri ini. Nah, polisi pun diharapkan mengusut tuntas dugaan pembuangan bendera merah putih di depan selokan asrama mahasiswa Papua di Surabaya dan juga mengusut persebaran hoaks yang memicu aksi anarkis di Papua dan juga Papua Barat. Namun kemarin Presiden berhasil kemudian mendinginkan suasana dengan menyatakan 3 hal setidaknya dalam konferensi pers kemarin. Yang pertama adalah menegaskan bahwa situasi di Papua dan Papua Barat sudah normal. Ini dikarenakan kebesaran hati dari semua pihak, tidak hanya pemerintah di Jawa Timur, namun juga di Papua dan juga Papua Barat serta masyarakat di sana untuk saling memaafkan dan juga menghargai satu sama lain sebagai sebuah bangsa. Nah, kemudian Presiden juga meminta kepolisian mengusut pelaku diskriminasi ras dan juga etnis, namun juga penumpang gelap yang diduga menunggangi aksi unjuk rasa di Papua. Presiden juga akan mengundang tokoh Papua dan juga Papua Barat ke istana untuk berdialog soal percepatan kesejahteraan di tanah Papua. Nah, untuk selengkapnya kita akan simak pernyataan Presiden Jokowi berikut ini. Alhamdulillah situasi sudah berjalan normal kembali. Permintaan maaf sudah dilakukan dan ini menunjukkan kebesaran hati kita bersama untuk saling menghormati, untuk saling menghargai sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Minggu depan saya juga akan mengundang para tokoh dari Papua dan Papua Barat, baik tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, untuk datang ke istana berbicara masalah percepatan kesejahteraan di tanah Papua. Polisi setidaknya akan mendalami dan juga menyelidiki 2 kasus dalam hal ini. Yang pertama adalah kasus diskriminasi dan juga pernyataan atau perkata-kataan yang mengandung unsur rasisme yang dikeluarkan oleh diduga sejumlah oknum pada waktu mengepung asrama mahasiswa Papua di Surabaya. Dan polisi pun juga mendalami kasus dugaan pembuangan ataupun perusakan bendera merah putih yang kita tahu bendera merah putih itu diduga ditemukan di selokan di depan asrama mahasiswa tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait dengan hoaks pemicu kerusuhan di Papua. Polisi pun akan mendalami hal ini. Bahkan menurut Karopenmas Mabes Polri, Brigjen Pol Dedy Prasetya, pihak Polri telah mengantongi 5 akun medsos yang diduga menyebarkan konten-konten provokatif yang memicu kerusuhan di Papua dan Papua Barat. Nah, pemirsa, setelah kerusuhan, kemudian ketegangan ini reda, apa lesson learned? Apa pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa ini? Dan kemudian di tengah suara yang mendorong Papua untuk melakukan referendum, Papua untuk memisahkan diri, bagaimana seharusnya kita bangsa Indonesia menyikapi desakan-desakan ini? Kita akan berbincang dengan 2 orang narasumber. Yang pertama adalah Irjen Pol Paulus Waterpauw, mantan Kapolda Papua Barat dan mantan Kapolda Papua, yang bergabung bersama kami dari Jayapura, Papua. Pak Paulus, selamat malam Pak Paulus. Ya, selamat malam Mas Asyari. Ya, saya juga akan menyapa Profesor Komarudin Hidayat, cendekiawan Muslim dan Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Prof. Komarudin, selamat malam. Selamat malam. Baik, Prof. Komar, nanti saya akan menyapa Anda, namun saya akan ke Pak Paulus lebih dahulu. Pak Paulus, menurut Anda, dari rangkaian peristiwa kemarin, apa yang Republik ini harus lakukan untuk maju ke depan, Pak? Ya, saya pikir yang pertama bahwa semua permasalahan sudah terjadi, sehingga diperlukan kesabaran dan juga bentuk-bentuk perhatian kita bersama untuk menyelesaikan permasalahan ini, baik yang melibatkan permasalahan hal kemahasiswaan yang ada di Surabaya kemarin, Malang maupun beberapa daerah provinsi kabupaten di seluruh Indonesia, maupun persoalan yang menjadi hal
sendiri itu harus juga bisa diungkap dan diselesaikan segera. Kemudian yang menjadi inti permasalahan sebenarnya terkait dengan dugaan kemudian pernyataan-pernyataan yang merendahkan dan berbau rasisme, kemudian ada juga menyebut ini ditunggangi oleh sekelompok orang yang ingin mendorong misalnya Papua memisahkan diri dari Indonesia. Bagaimana masyarakat Indonesia harusnya menyikapi terkait dengan rangkaian peristiwa ini, Pak Paulus? Ya, saya pikir ya ini persoalan bersama ya, persoalan bangsa ya. Artinya bahwasanya apa yang menjadi pemikiran dari segelintir oknum masyarakat yang ada di tanah Papua itu perlu diatensi dan diperhatikan. Banyak permasalahan sesungguhnya yang kalau saya tarik dalam satu benang merah kebiasaan kami kita di Papua ini bahwa sering ada trigger permasalahan, kemudian ada titipan-titipan pesan itu maksudnya bahwa ada kekecewaan, ada ketidakpuasan dan lain sebagainya yang mungkin perlu diperhatikan mulai dari para penyelenggara negara di daerah itu sendiri, dari tingkat yang paling bawah sampai ke yang tertinggi di provinsi. Ini saya pikir juga harus betul-betul sungguh-sungguh menyikapi permasalahan-permasalahan yang ada di dalam masing-masing person maupun juga kelompok-kelompok masyarakat itu, termasuk yang ada di tengah-tengah masyarakat kita di Indonesia ini. Baik, artinya introspeksi diri, kemudian kita memperbaiki apa yang sudah terjadi. Ini dimulai dari individu dan juga pemerintah maupun pemerintah yang ada di level-level paling dasar, yakni pemerintah daerah. Begitu. Kita akan kembali nanti dengan Profesor Komarudin terkait dengan apa yang kemudian kita bisa pelajari dari rangkaian peristiwa yang terjadi di Surabaya, di Malang, dan juga sejumlah daerah di Papua dan juga Papua Barat. Sesaat lagi. Saya sekarang akan ke Prof. Komar. Prof. Komar, lantas pelajaran berharga apa yang bisa kita petik dari rangkaian peristiwa di Surabaya, Malang, dan juga di Papua Barat? Iya, ada dua hal ya, dari dalam maupun luar. Yang dari dalam memang pertama bahwa keragaman yang sering kita puji-puji, kita tonjolkan itu bagus, tapi itu ada ongkos sosial politiknya. Harus kita rawat, kita jaga bersama-sama. Lebih-lebih di era budaya digital, demokratisasi, menyebar sama hoaks, itu mudah sekali bisa membakar dan bisa membuat gaduh sehingga energi kita ini terkuras. Yang kedua bahwa perhatian kita pada Papua harus diakui terlambat. Walaupun Presiden Jokowi sudah mulai misalnya membuat infrastruktur, harga BBM sama, tapi kan di kota-kota, ke pedalaman kan masih mahal. Dengan jumlah penduduk yang sedikit, alam yang melimpah, itu memang ada perasaan tidak adil ya, agak terlambat ya, harus kita akui. Oleh karena itu ini harus ada perhatian lebih dan percepatan. Baik. Yang kedua, dari dua hal tersebut, Prof. Komar, mohon maaf, dari hal-hal tersebut yang disampaikan, ini ada isu rasisme juga yang kita lihat tidak hanya ketidakadilan secara ekonomi, ketidakadilan mungkin secara politik, namun juga isu rasisme yang kita tahu, kita mengkhawatirkan ini menjadi sebuah kebiasaan, melemparkan suatu joke yang dinilai biasa saja bagi orang di luar Papua, namun ternyata bagi masyarakat Papua sangat menyakitkan. Terkait isu rasisme, apa yang ingin Anda sampaikan, Prof? Nah, untuk masyarakat lain di belahan tengah dan barat, sentimen rasis itu sudah sangat kendor, rileks sekali. Tapi itu kan masih sensitif ya bagi masyarakat Papua, ini harus kita pahami. Nah, yang kedua adalah tidak semua orang atau ada pihak-pihak yang memang senang kalau Papua itu ribut dan syukur-syukur lepas. Dari dulu Indonesia ini kan dipecah belah oleh kekuatan asing. Dan pertanyaannya, apakah sudah berhenti? Feeling saya masih ada orang yang menghendaki kalau Papua itu seperti Timur-Timur lepas. Ditambah lagi ada orang-orang kita sendiri yang mungkin tidak bertanggung jawab ikut-ikutan membuat kegaduhan ini. Baik. Jadi marilah kita berangkat, kita tempatkan semangat keindonesiaan dan kemanusiaan. Rasis itu sama saja mencela Tuhan. Karena keragaman itu ciptaan Tuhan. Jadi kalau kita mencela apapun etnisnya,
itu tidak boleh dalam agama. Sama saja kita mencela penciptanya, yaitu Tuhan itu sendiri. Baik, artinya Bhinneka Tunggal Ika tidak hanya diucapkan, namun juga dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya akan kembali ke Pak Paulus. Pak Paulus, kalau misalnya kemudian ada pendapat yang mengatakan ada pihak-pihak yang ingin menunggangi terkait dengan aksi damai, aksi massa di Papua dan Papua Barat, siapa pihak-pihak itu, Pak? Ya, saya kebetulan diperintahkan Bapak Kapolri untuk hadir di Papua dan Papua Barat ini. Tapi sebelumnya saya memang ke Malang dan juga ke tugasan ke Surabaya. Memang ada persoalan di situ. Artinya fungsi daripada asrama-asrama di beberapa kota ini sudah berubah menurut saya. Jadi ada pihak-pihak yang juga menguasai asrama itu, mungkin karena satu dan lain hal. Tetapi saya lihat mereka ini yang mempengaruhi keberadaan ada mahasiswa pada umumnya. Siapa pihak ini, Pak Paulus? Apa kepentingan mereka? Saya pikir kalau yang saya dapat itu diantaranya Aliansi Mahasiswa Papua ya, AMP. Itu jelas. Itu dia ada di situ, dan kemudian mereka ini kan selama ini kita juga sudah ikuti mereka itu sebenarnya seperti apa, bekerja sama dengan siapa begitu. Ya, saya pikir itu yang sedang didalami oleh kita semua dalam rangka penyelidikan ini. Untuk Apakah Pak Paulus, mohon maaf, pihak-pihak yang diduga menunggangi ini mereka yang menginginkan Papua pisah dari Indonesia? Ya. Kalau lihat dari akar masalah di Malang kan begitu, karena mereka memperingati merayakan 15 Agustus yaitu New York Agreement ya. Jadi ada perjanjian agreement yang menurut mereka memiliki catatan penting untuk persoalan keberadaan Papua di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Sehingga sudah bisa ditarik garis di situ bahwa memang keinginan mereka tidak jauh dan bukan seperti itu. Baik. Pak Paulus, nanti kita akan tanyakan bagaimana kemudian seharusnya masyarakat Indonesia menyikapi misalnya permintaan referendum dan juga adanya suara-suara untuk Papua memisahkan diri. Dan saya juga akan tanyakan ke Prof. Komarudin Hidayat terkait dengan bagaimana sebenarnya cara merawat Papua. Kami akan kembali sesaat lagi. Baik, Pak Paulus ini selain juga putra asli Papua, juga merupakan mantan Kapolda Papua dan juga Papua Barat, pernah juga sekolah dan tinggal hidup di Surabaya, Jawa Timur, Pak Paulus. Anda sebagai putra asli Papua, bagaimana Anda melihat seruan referendum maupun pernyataan-pernyataan yang meminta Papua memisahkan diri dari Indonesia? Apa yang Anda nilai dan bagaimana Indonesia harus menyikapi seruan-seruan itu? Ya, saya pikir ini persoalan lama ya, Mas. Persoalan lama. Jadi artinya mulai dari persoalan Pepera itu kan semua kita kan sudah paham itu. Artinya sebenarnya itu harus disikapi dengan sungguh-sungguh. Tidak bisa kita bekerja pagi, siang kita lupa, sore kita lupa, begitu. Karena ada banyak permasalahan, termasuk pelanggaran HAM dan lain-lain yang ditudingkan kepada kami aparat di Papua Barat. Ini perlu disikapi dengan baik dan diselesaikan dengan baik. Itu kan bagian-bagian yang tidak kalah pentingnya dengan upaya-upaya para pihak yang ingin mendorong ini terus begitu. Apakah Indonesia harus menolak upaya referendum dan juga pemisahan Papua itu? Kalau itu mutlak, saya setuju itu. Ini negara ini kan sudah sah gitu ya. Para founding fathers kita kan sudah jelas melakukan perjuangan menumpahkan darah dan air mata. Itu kan sudah jelas perjuangan itu. Orang tua kita kan dulu juga begitu. Tapi sekarang kan kita hanya mengisi kemerdekaan itu kan. Harusnya kan kita mensyukuri semuanya begitu. Oke, Irjen Pol Paulus Waterpauw, terima kasih atas waktu Anda malam hari ini di Prime Talk. Saya akan ke Pak Komar. Pak Komar, Presiden dalam waktu dekat akan mengundang tokoh dan juga masyarakat Papua yang ada di Indonesia untuk berdialog dan juga untuk membahas percepatan kesejahteraan masyarakat di Papua. Saat ini sudah dibangun Papua, infrastruktur dan lain sebagainya, namun percepatan akan terus dilakukan. Apakah ini salah satu solusi untuk merawat dan juga menjaga Papua, Pak Komar? Iya.
mereka itu mesti merasa diakui, dipeluk, diperhatikan, sehingga ada rasa bangga. Ini kan masalah dignity. Jadi misalnya apa keunggulan mereka? Kalau mereka ahli dalam sepak bola, bisa saja dibuat stadion yang bagus, datangkan pelatih di luar, sehingga Papua itu menjadi ikon sepak bola Indonesia misalnya. Ini menyangkut kebanggaan. Nah yang kedua, orang Jakarta hendaknya itu ada di hati mereka. Jangan ke sana sekedar tugas, formalitas, pergi lagi. Tapi betul-betul apa ya, dari hati ke hati, akrab, dialog, ini diperlukan. Nah langkah Pak Jokowi itu hemat saya sudah baik dia. Berusaha dekat dengan mereka, dengan bahasa rakyat, itu udah bagus. Terkait dengan kita sebagai individu, apa yang harus kita lakukan ke depan, Pak? Kita ini harus menyadari bahwa kita ini satu, bangsa ini bineka. Kebinekaan itu sekarang semakin terasa mendunia, itu juga plural sekali kan, pluralitas. Nah pluralitas kita itu dirawat menjadi kebinekaan yang tunggal ika. Oleh karena itu lagi-lagi program-program misalnya homestay anak-anak Papua sejak kecil SMP, SMU, kemudian misalnya sekolahkan atau tempat tinggal di lain provinsi. Jadi jangan hanya mahasiswa saja. Kalau itu bisa dimulai, itu akan lebih mudah integrasinya. Artinya kita juga butuh asrama-asrama siswa ataupun mahasiswa Nusantara yang di situ akan meleburkan berbagai unsur masyarakat di dalam satu SMP, rumah SMU, begitu. Kalau bisa. Baik, terima kasih Prof. Komar atas waktu Anda malam hari ini telah bergabung bersama kami di Prime Talk. Ini artinya pun Bhinneka Tunggal Ika juga tidak hanya sebagai slogan, namun perlu kita praktekkan agar kita bisa merawat Papua yang pada intinya nanti juga akan merawat Indonesia. Saya Rory Asyari mewakili teman-teman yang bertugas undur diri di Prime Talk malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.